High Grade Strike Freedom by Daban Model. Kalau yang bandainya sendiri tuh seingat saya pas saya beli waktu pergantian logo bandai merah ke bandai spirit deh. Dan ini penampakan boxnya dari sisi ke sisi. Ya, moldingan Daban masih tetap sama. Ini masih belepotan gitu partnya. Sama ini kurang tajam ya di bagian liningnya. Pewarnaannya pun masih banyak yang glossy-glossy. Kelihatan bahan plastiknya kalau keras gitu. Stiker regulernya itu tipis banget teman-teman. Nih bahannya, pemotongnya juga kurang rapi. Dan ini kita dapat water slide decal tentunya. Dan stand base reguler hitam. Dan ini dia SFG dari Daban Model. Seperti biasa kita akan puter-puter dulu tentunya. Biar teman-teman juga tahu ini detailnya kayak gimana. Ya sebenarnya kalau dilihat dari sini, dari kamera itu nggak ada masalah. Cuman warnanya itu yang sedikit kelihatan. Kita fokus sama badan dulu. Ini kita langsung lihat kepala ini rada mencong ya. Ini lebih tepatnya stikernya itu pemasangnya. Sama ini VV-nya saya harus pakai lem teman-teman karena susah rapatnya itu teman-teman. Susah masangnya. Dan beberapa part kelihatan itu masih ada yang kurang rapat. Ini ya gimana lagi? Part putihnya itu glossy-nya kelihatan banget. Ini nah belakangnya itu juga rada hitamnya itu. Warnanya rada kurang pekat sih. Dan ini part yang di dada ini kalau kesentuh dikit pasti mudah lepas teman-teman. Ya mending langsung dilem aja sih. Dan ini join bagian perut itu teman-teman yang parah. Dan kita, nah itu padahal gak ada tenaganya teman-teman. Tenaganya cuma dikit banget itu udah lepas. Langsung mending ditebelin aja mending teman-teman. Atau dikasih cat gitu. Di bagian tangan pun juga sama teman-teman. Ini kayak yang bagian merah ya. Itu tuh sebenarnya merahnya lebih gelap, cuman rada pucat gitu teman-teman. Bagian putih yang lain pun juga sama. Ini glossy-glossy gitu. Dan join yang di paha ini itu sebenarnya loose ya. Ngatanya gimana sih? Loose cuman nggak sampai yang letoy banget. Cuman ya tetap kerasa banget teman-teman kalau digerakin. Tapi yang bagian siku-siku kaki sama tangan itu baik-baik aja teman-teman. Yang tangannya itu terutama bagus banget. Tadi sih join perut sama yang pahanya itu yang parah. Lanjut ke backpack teman-teman. Dan ini tuh bagian ini sayap-sayapnya itu mudah lepas. Nah baru juga diomongin bangke. Nah itu tuh itu lebih baik langsung dikasih lem atau ditebelin lah gitu. Dan ini banyak part yang masih kurang rapat itu. Nah kelihatan banget kan kayak gitu. Poin plusnya ini di part birunya teman-teman. Ini nyebutnya apa sih? Funnel atau ya pokoknya yang dragon sistemnya ini. Itu part birunya itu menempel dengan baik teman-teman. Ya cuman nggak yang ininya. Cuman yang part birunya aja tuh yang menempel dengan baik. Soalnya punya bandai itu ringkih banget. Ini apalagi tuh joinnya yang buat gerakin ini tuh parah. Sama-sama parah sebenarnya. Dan ini punya bandai itu yang pakai sayap maksudnya. Nah ini kita lepas dulu sayapnya. Dan kita akan compare sama yang punya Daban tadi tuh. Cuman ya detailnya ya jelas tetap menang punya bandai ya. Tuh kayak yang di bagian tangan itu tadi. Detailnya punya bandai itu landingnya terutama itu lebih tajam jelas. Dan pewarnaannya sendiri punya bandai itu lebih solid. Dan punya Daban itu tentunya ya lebih clear. Bukan clear sih, glossy gitu. Ya kelihatan kalau murah ya lebih murah. Cuman di beberapa aspek kayak ya bagian sayap tadi itu ada yang plusnya di Daban. Yang bagian part birunya tadi itu lebih solid. Kalau di bagian artikulasi sendiri bandainya itu sedikit lebih atas, sedikit lebih di atas. Cuman ya itu kit dari beberapa tahun yang lalu kan, makanya itu rada ringkih juga. Nah ini nih kenapa yang tadi punya Daban itu part birunya saya bilang lebih kenceng punya Daban. Karena yang ini sendiri bahkan hampir semua movementnya itu juga saya tebelin ya teman-teman. Kayak yang tadi itu kuning-kuning itu saya tebelin. Dan ini bangkai ini memang saya tebelin semua ini. Nah di sininya juga itu gimana bilangnya, parah nih memang sayapnya Strike Freedom itu. Dan ini rivalnya punya Daban. Ini memang stikernya nggak saya pasang ya, karena memang kualitasnya itu kurang bagus ya tadi. Soalnya lepas tadi waktu saya pasang. Dan ini part longsong bagian depan itu mudah lepas teman-teman. Nah ini juga rada sulit digerak ini yang tadi. Dan ini kira-kira kalau stikernya dipasang, cuman mending nggak usah sih. Atau mending di cat sendiri yang warna biru itu.
railgun yang ada di bagian pinggang itu bisa diputar malah lepas. Bisa diputar ke belakang teman-teman. Dan itu ada lubangnya sendiri yang di samping kiri dan kanan buat naruh, buat nge-restore ini si rifle-nya ini. Nah, mana tadi anjir? Nah, ini kita coblosin aja di situ karena udah ada lubang. Nah, tinggal klik. Cuman ini rada susah. Energy beam shield-nya punya Daban itu lebih ke solid clear warnanya, dan punya Bandai itu lebih clear. Nah, kelihatan jelas kan ini. Dan ini nanti dipasang di bagian tangan ini. Nah, di mana sih? Part merah ini nanti kita lepas. Dan ini habis dipasang itu ternyata clear part-nya punya Daban itu sempit teman-teman. Jadi harus ada saya ngikis sedikit aja. Baru mau terpasang itu tadi. Clear part buat beam saber itu ya seenggaknya saya nggak dapat yang ada bubble-bubble di dalamnya ya. Permasalahan dari kedua kit ini sebenarnya ada di bagian perut yang nggak sanggup menopang backpack yang berat. Tetapi Daban emang lebih parah tadi. Dan keduanya itu backpacknya sama-sama bangke teman-teman. Cuman masih bisa ditebelin ya backpacknya biar artikulasinya bagus. Oke, sampai di sini episode kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.